Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Rama Maulana dari jurusan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi akan membahas tentang dinasti politik. Nah, baiklah, langsung saja. Di dalam literatur ilmu politik, dinasti politik adalah upaya untuk membangun pemerintahan yang demokratis sekaligus stabil, dikaitkan dengan kemampuan negara untuk melakukan konsolidasi demokrasi, yaitu kemampuan suatu negara untuk survive dalam durasi yang cukup lama melalui seperangkat kelembagaan demokrasi yang dibangun. Salah satu penyebab stagnansi konsolidasi demokrasi adalah dengan tumbuh suburnya dinasti politik di suatu negara. Problem dinasti politik ini disebabkan oleh faktor memburuknya sistem ketatanegaraan, sistem partai politik, dan perilaku memilih masyarakat yang buruk. Di dunia dengan tingkat demokrasi yang lebih mapan seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, tidak menjamin dinasti politik tidak ada. Bahkan di negara-negara gelombang 3 seperti Filipina sangat menjamur dinasti politik. Tentu Indonesia perlu belajar dari negara-negara tersebut bahwa dinasti politik memungkinkan wilayah tertentu menjadi stagnan dalam konteks kesejahteraan publik dan hanya melanggengkan karakteristik privat. Berdasarkan angka terpapar dinasti politik di Indonesia, sebelum putusan MK tahun 2005 sampai 2015, total terdapat 59 kepala daerah terpapar dinasti politik. Pada tahun 2015, putusan MK yang kembali melegalkan dinasti politik, total terdapat 86 kepala daerah terpapar dinasti politik pada kurun waktu 3 tahun dari 2015 sampai 2018 dan naik signifikan pada tahun 2020 dengan angka 124 calon kepala daerah yang terpapar dinasti politik di Pilkada 2020. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpapar dinasti politik petahana sebesar 22 kasus sampai 102 kasus untuk calon pendatang baru. Sedangkan untuk gubernur terdapat 5 orang. Wakil gubernur terdapat 4 orang, wali kota terdapat 20 orang, wakil wali kota terdapat 8 orang, bupati terdapat 57 orang, wakil bupati terdapat 30 orang, dan istri kepala daerah yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah sebesar 29 orang. Dari angka-angka di atas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan MK itu sangat berpengaruh signifikan terhadap tingkat terpaparnya dinasti politik di Indonesia, terutama pada tahun 2020. Ada beberapa kasus yang cukup luar biasa yang terjadi di Indonesia terkait dinasti politik ini. Yang pertama, kompetensi antara sesama dinasti politik dalam satu keluarga, seperti yang terjadi pada Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan Pangkep yang terletak di Sulawesi Selatan. Sebelumnya kabupaten ini dipimpin oleh Syamsuddin Ahmad Hamid selama 2 periode berturut-turut, yaitu tahun 2010 sampai 2021. Pada Pilkada 2020 mendatang, bursa calon kepala daerah Kabupaten Pangkep
banyak dihiasi oleh lingkar keluarga dari Bapak Samsudin yang sebelumnya menjabat. Calon yang pertama ialah Andi Ilham Zainuddin, yaitu saudara ipar dari Bapak Samsudin, yang berpasangan dengan Rismayanti yang merupakan istri dari Bapak Samsudin itu sendiri. Uniknya, dinasti politik ini memiliki rival yang juga merupakan keluarganya sendiri. Mereka akan melawan Muhammad Yusran yang merupakan keponakan dari Bapak Samsudin. Rival lainnya yakni Ani Nirwati yang merupakan istri dari Kamar Sumat yang merupakan anggota DPR RI. Artinya, di kabupaten ini genap 10 bursa calon memiliki hubungan keluarga dengan pejabat publik. Keunikan yang dimiliki kabupaten ini adalah dalam satu patron dinasti politik, yaitu Bapak Samsudin, saling berkompetensi, yaitu istri dan ipar melawan keponakan. Di Pilkada tahun 2020 terdapat beberapa sebaran dinasti politik di seluruh Indonesia. Di Pulau Sumatera terdapat 33 orang terpapar dinasti politik. Di Kalimantan 12 orang, Sulawesi 33 orang, Maluku 4 orang, Bali, NTT dan NTB terdapat 10 orang. Pulau Jawa terdapat 32 orang. Dari apa yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu bahwasannya di Indonesia ini masih sangat kental dengan dinasti politik, yang mana sering suatu oknum atau kelompok masyarakat yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara mencalonkan anak atau istrinya untuk menggantikan kekuasaan yang dia pegang sebelumnya. Terlepas dari apa tujuan yang sebenarnya, hal seperti dinasti politik ini sebenarnya adalah suatu penyakit dalam sistem demokrasi. Untuk dapat mengantisipasi dinasti politik ini supaya tidak banyak lagi atau tidak berkembang lagi, yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat pemilih agar masyarakat ini dapat memilih pemimpin yang memang dia mencalon ini untuk mensejahterakan masyarakat, dan memang calon ini kompeten untuk menjadi kepala daerah. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, yang dapat kita bahas pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.